Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Restiana Syawati sedikit menjelaskan tentang marah atau bisa disebut dengan emosi. Nah, amarah sendiri merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi semua manusia pasti pernah merasakan perasaan marah, emosi. Nah, biasanya amarah atau marah sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, marah positif yang dapat dikendalikan, marah negatif yang tidak dapat dikendalikan. Marah positif sendiri dapat menimbulkan tingkat kreativitas atau keberhasilan suatu kegiatan. Contohnya, ketika kita bekerja di perusahaan, kita melakukan kesalahan dan kita ditegur oleh atasan. Nah, jika kita menanggapi dengan positif, maka itu sebagai suatu yang dapat memicu kegiatan kita atau pekerjaan kita agar lebih baik, lebih disiplin, lebih kreatif. Bisa juga ketika nilai kita tidak baik atau ketika nilai kita sedang turun, orang tua memberi nasihat, mengasih tahu untuk bahwa pendidikan itu penting. Nah, kita berpikirnya positif itu bisa menjadi pemicu kita untuk mendapatkan nilai yang baik agar tidak mengecewakan orang tua. Sedangkan marah negatif sendiri, marah yang bisa merusak karir, pekerjaan, atau merugikan diri sendiri, bahkan bisa merugikan orang lain. Bisa kita beri contoh ketika kita sedang bekerja melakukan kesalahan, terus kita dimarahin dan kita berpikir positif, mungkin kita akan balik marah, bukannya introspeksi diri atau kita balik marah, bahkan kita bisa memukul atau memicu tindak kekerasan kepada orang lain. Emosi sendiri, jika kita bisa mengatasi atau menahan emosi sendiri, kita bisa lebih bersifat dewasa atau matang, dan kita mampu mengendalikan diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Bisa dibayangkan jika kita sedang emosi, kita melakukan hal yang tidak kita sadari, memukul orang lain, mengata-ngatain orang lain dengan kata-kata yang tidak pantas seharusnya kita ucapkan. Itu sama saja mengotori mulut kita, mengotori tangan kita, mengotori kaki kita. Nah, jangan sampai hal itu terjadi pada kita. Dan jika kita disakiti atau kita dimarah-marahi oleh orang lain, sebaiknya kita berusaha memaafkan orang tersebut dengan ikhlas, dengan kelapangan yang luar biasa, dan tidak melampiaskan kemarahan tersebut atau sakit hati kita kepada orang lain atau diri kita sendiri. Alangkah baiknya jika kita memaafkan seberat-berat apapun masalah yang kita hadapin atau seberat apapun kesalahan orang lain kepada kita, kita harus memaafkan dan kita harus mencoba untuk melakukan itu. Dan saya ingat kata bahwa barang siapa yang mampu menahan dirinya ketika marah, maka itu berarti dia telah mampu mengalahkan musuhnya yang paling kuat dan paling berbahaya pada diri sendiri. Dan kita mampu menahan hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Mari selalu berlatih untuk menahan diri saat kita sedang marah. Sejatinya marah itu tidak ada gunanya, tidak ada untungnya bagi kita, bahkan bisa merugikan diri kita dan orang lain. Ketika kita melakukan hal tersebut, kita pasti akan merasakan penyesalan yang luar biasa. Pasti kita akan berpikir, kenapa ya
ya kita melakukan hal tersebut yang tidak terpuji. Bahkan jika kita marah kepada orang lain di depan umum, pasti membuat onar, menimbulkan rasa malu, menjadi contoh yang tidak pantas untuk orang lain. Nah, alangkah baiknya jika kita menahan emosi kita. Cobalah untuk ketika kita merasakan amarah yang luar biasa, cobalah untuk menarik nafas berdalam-dalam, menahannya, dan lalu keluarkan dari mulut perlahan. Mungkin itu bisa sedikit membantu meredamkan amarah yang ada pada diri kita. Nah, sedikit cara mengendalikan amarah tersebut, yaitu yang pertama tadi sudah saya jelaskan bahwa menarik nafas perlahan, dan kita belajar selalu berpikir positif walaupun terkadang hal tersebut susah kita lakukan ketika kita berada di posisi tersebut. Tapi kita harus selalu mencobanya. Tidak ada kata yang mustahil ketika kita berusaha mencoba sesuatu yang belum pernah kita coba. Dan mengingat bahwa emosi tidak ada untungnya bagi kita atau orang lain, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, kita selalu berpikir bahwa itu semua benar, bahwa emosi tidak ada gunanya. Dan kita selalu meminta kepada Allah agar kita diberikan rasa sabar yang luas, yang bisa memaafkan semua kesalahan orang lain dengan ikhlas, tanpa menyimpan dendam, tanpa menyimpan amarah sedikit pun. Itu pasti akan membuat kita sedikit lebih tenang, tidak membuat kita risau. Dan yang saya pernah coba yaitu ketika marah tidak tahu harus bagaimana, saya mengambil air wudhu supaya lebih tenang, lebih rileks, dan itu benar-benar sedikit atau kurang lebih ya membantu sekali untuk meredamkan rasa amarah yang ada di diri kita. Dan ketahuilah bahwa amarah merupakan hal yang sangat buruk jika kita lakukan, jika kita ikuti alur amarah kita, bahkan dapat merugikan diri kita sendiri, melukai orang lain, melukai orang-orang yang kita sayangi. Dan jangan pernah itu terjadi. Penyesalan pasti akan datang pada akhirnya, dan pastinya kita tidak mau penyesalan itu ada pada diri kita. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.